Shalom, kembali lagi bersama saya di tutorial ICT. Sekarang kita akan belajar tentang mengolah paragraf di dalam Office Word 2013. Di sini saya akan perkenalkan yang pertama, yaitu di sudut sebelah sini ada yang namanya laptop. Ini laptop bentuknya L. Ada yang bentuknya seperti ini, namanya center tab, right tab, dan lain-lain sebagainya. Jadi jika diklik akan berubah. Yang pertama saya akan perkenalkan tentang laptop. Laptop gunanya adalah misalnya kita klik di sini, maka ketika kita letakkan di belakang sini dan tekan tab, maka huruf ke depan akan bergerak sejauh ini. Jika kita tarik, maka huruf ke depan yang setelah kita tab akan bergerak. Itulah fungsinya. Jadi bagaimana melepaskannya? Klik tahan, tarik ke bawah, lepas. Bagaimana cara menambahkannya? Klik saja di titik yang mana kita inginkan. Dengan catatan, di atas sini telah muncul garis. Jika garisnya tidak muncul, aktifkan di menu view, klik ruler. Ya, ini adalah laptop. Nah, sekarang yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang yang paling atas ini. Di sini ada 3 komponen, yang paling atas, tengah, dan bagian bawah. Yang paling atas namanya first line indent, artinya pengaturan pengaturan barisan pertama di dalam paragraf. Ini adalah pengaturan sambungan kalimat, dan yang paling bawah yaitu jika diklik maka semua akan bersamaan, atas sama bawah. Nah, kalau yang di atas itu pengaturan baris pertama. Nah, bedanya apa dengan left yang ini yang bentuk L? Bedanya itu jika kita klik, kita tap, maka dia baru ikut. Jadi dia akan mengatur sesuai dengan tab yang kita inginkan. Nah, sedangkan yang ini tanpa kita tap, dia akan bergerak. Nah, selanjutnya yang tengah. Yang tengah ini namanya hanging indent. Gunanya yaitu untuk mengatur lanjutan dari paragraf. Misalnya ini adalah lanjutan dari paragraf. Maka untuk mengatur lanjutan ini, kita gunakan yang di tengah. Ini seperti ini. Bisa juga di sini. Ini adalah pengaturan lanjutannya. Jadi terkadang kita lihat di novel ada yang seperti ini bentuknya, ada yang seperti ini, tergantung yang diinginkan. Sedangkan yang di bawah fungsinya yaitu dia akan menggerakkan kedua tombol ini, first sama hanging. Jadi kalau kita klik yang di bawah tarik, maka akan bergerak semua. Jadi kalau yang di atas saja, maka dia akan menggerakkan baris pertama. Sedangkan yang tengah ini tadi, dia akan menggerakkan sambungannya. Sedangkan paling bawah, kedua-duanya akan bergerak sejauh yang kita inginkan. Nah, yang kedua, saya akan ajarkan bagaimana cara membuat rata kanan. Caranya itu dengan tekan home, klik justify, maka kanan rata. Nah, cara cepatnya yaitu tekan Ctrl J, Ctrl L untuk left, Ctrl R untuk right, Ctrl E untuk center, dan Ctrl J untuk rata kiri dan rata kanan. Selanjutnya ini kita bisa atur. Misalnya kita buat bentuk seperti ini. Boleh. Dan yang ini kita buat bentuknya seperti ini. Ini kita buat seperti ini. Ini. Oke. Selanjutnya saya akan memperkenalkan tentang yang ini tadi. Salah satu fungsinya yaitu misalnya kita mengetik nama. Lalu saya klik di sini untuk garis untuk sejajaran titik 2. Setelah saya klik, saya tekan tab, maka kursor akan bergerak sejauh yang diinginkan. Saya tekan titik 2, terus saya tab lagi. Saya perkenalkan, saya ketik Happy Putra PJ.
Sekarang saya ketik kelas, saya tab lagi, maka akan sejajar. IMI 13. Selanjutnya saya akan ketik alamat gedung G, kamar 204. Maka pengaturan ini akan membuat dia sejajar. Nah, bagaimana cara biar kita bisa mengatur semuanya? Tinggal di blok, lalu tarik sesuai yang diinginkan. Bagaimana cara melepaskannya? Tinggal klik tahan, tarik ke bawah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tentang center. Biasanya kalau membuat tanda tangan, misalnya mengetahui, misalnya di sini diketahui oleh, saya tekan tab, diketahui oleh, terus saya tekan lagi kepala sekolah, maka ketika kita membuat pengaturan ini, dia akan sejajar di tengah kepala sekolah. Happy Putra PC. Ini fungsinya. Bagaimana ini bisa kembali ke left lagi? Tinggal diklik saja sampai dia kembali ke left. Seperti ini. Lihat perbedaannya. Oke. Sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara mengatur paragraf dengan baik. Nah, pertama kali perhatikan paragraf yang sebelah sini. Klik paragraf, perhatikan before afternya. Jangan sampai before afternya berisi. Dan ini line spacing atur sesuai dengan tampilan yang diinginkan. Saya 1,5, maka tampilan seperti ini. Nah, saya lakukan hal yang sama dengan ini. Saya buat ini 0, saya buat double, bedanya seperti ini, lebih besar, dan ini satu spasi. Bagaimana cara cepatnya? Cara cepatnya itu klik blok, Ctrl 1 untuk 1 spasi, Ctrl 2 untuk 2 spasi, untuk 1,5 spasi tekan Ctrl 5, Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 5. Oke, sekarang saya akan mengajarkan tentang bagaimana cara membuat list. Misalnya, cara menghidupkan laptop. Maka di sini saya akan meletakkan bullet. Caranya yaitu tinggal diklik aja di sini, cari bullet yang diinginkan. Misalnya buka laptop, tekan power, silahkan tunggu. Jadi fungsi bullet ini seperti ini. Nah, apabila saya atur lagi bulletnya, misalnya saya geser ke sebelah sini, ke sebelah angka 3, maka yang saya tarik itu yang paling atas. Nah, mengapa dia bergerak sejauh ini? Karena nggak ada tab yang akan mengatur dia. Jadi kita bisa menarik yang tengah ini juga di sini. Atau cara yang lain, klik saja di sebelah sini dan menggunakan left, maka dia akan sejajar. Dengan catatan, apabila ada lanjutannya misalnya seperti ini, maka sambungannya akan besar di sini karena kita menggunakan pengaturan sambungan di sini. Jadi kalau kita tarik ke sini, sambungannya akan sejajar seperti ini. Oke, demikianlah tutorial kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.